Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Sising Season 7 chapter 132. Gak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tindakan Bailang yang tiba-tiba menolong Raja Rufeng membuat siluman mimpi marah padanya, karena Bailang dianggap terlalu ikut campur dengan urusan siluman mimpi terhadap peternakannya. Bailang pun mengatakan bahwa spesies yang kau bilang peternakanmu itu adalah makhluk hidup dan bukan mainan. Tidak seharusnya siluman mimpi menyiksa para manusia liliput ini demi kesenangan pribadinya. Ucapan Bailang membuat siluman mimpi marah dan mengeluarkan jarum bius miliknya. Jarum itu pun kemudian dilempar ke arah Bailang. Tapi dengan cepat Bailang mampu menghindari semua serangan siluman mimpi. Hal ini membuat siluman mimpi semakin geram dengan Bailang. Dan Bailang pun saat ini juga geram dengan kelakuan dari siluman mimpi. Tiba-tiba Bailang melesat dan melakukan cakaran serigala yang membuat siluman mimpi kali ini terjengkang, karena tidak mampu menahan kuatnya cakaran dari Bailang. Bailang pun kemudian merasa bahwa siluman mimpi adalah siluman yang sangat lemah, karena hanya dengan satu cakaran biasa saja dia sudah terlempar dan tidak berdaya. Dan kali ini Bailang akan melakukan serangan kembali. Tapi siluman mimpi berteriak, "Tunggu dulu," karena dia takut dengan Bailang, dan siluman mimpi pun meminta maaf jika sudah membuat Bailang menjadi marah. Dia pun kemudian minta ampun pada Bailang agar jangan membunuhnya. Dan siluman mimpi pun mengatakan, "Apa yang kamu inginkan akan kuberi." Bailang lalu berkata agar siluman mimpi melepaskan para manusia liliput karena mereka punya kehidupan sendiri. Hal ini membuat Raja Rufeng terdiam, dan siluman mimpi pun menyanggupi permintaan dari Bailang. Siluman mimpi lalu mengatakan bahwa Bailang adalah siluman serigala yang baik hati karena dia tidak akan membunuh secara sembarangan. Bailang pun menjawabnya, "Iya, itu benar, dan aku tidak akan membunuhmu jika kamu memenuhi permintaanku." Siluman mimpi pun merasa beruntung bertemu dengan siluman yang baik seperti Bailang. Dan kini Bailang mendesak agar siluman mimpi untuk cepat melepaskan para manusia liliput yang dianggap sebagai peliharanya itu. Tapi siluman mimpi malah mengatakan, "Hei siluman serigala, bersabarlah. Aku sedang menunggu jarumku memberikan efek pada dirimu, karena sebentar lagi kamu akan merasakan efeknya." Bailang pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh siluman mimpi ini. Dan sekarang siluman mimpi pun berkata, "Sebenarnya kamu bisa saja membunuhku dengan sangat mudah, tapi kamu malah melewatkan hal itu. Sekarang aku jadi bingung, bagaimana ya caranya aku menyiksamu jika kamu sudah ada di genggaman tanganku? Dirimu baru saja menyakitiku dan aku akan membalasnya. Aku akan membuatmu hidup segan, mati pun tak mau. Aku ingin melihatmu menderita, menangis, depresi, hancur, bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Kamu akan terus mendapatkan hidup ketika kamu mati." Hal ini membuat Raja Rufeng merasa bahwa ini adalah sesuatu bahaya besar. Tapi Bailang masih tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi. Dan tiba-tiba saja saat ini Bailang pun merasakan pusing, karena ternyata saat ini jarum bius milik siluman mimpi telah menancap di kaki Bailang. Dia pun mulai kehilangan kesadarannya. Dan ternyata siluman mimpi mengajak Bailang ngobrol adalah untuk mengulur waktu dan menunggu jarum biusnya bereaksi pada tubuh Bailang. Ketika Bailang sadar dari pingsannya, dia pun kali ini telah berubah menjadi sosok yang lain. Bailang pun merasa bingung kenapa dirinya ada di tempat ini dan kenapa tubuhnya berubah. Bailang pun merasa bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Dia kemudian lari keluar dari dalam rumah. Setibanya di luar, Bailang pun kaget bukan main setelah dirinya melihat dinding yang besar yang tidak asing bagi dirinya. Karena sekarang Bailang ternyata telah berada di negara liliput dan dia berubah menjadi manusia liliput. Di tempat ini Bailang menjadi sosok yang baru. Dia memiliki seorang ayah dan juga adik yang kecil. Sang ayah pun kemudian mengatakan, "Hei nak, kenapa kamu berteriak? Kamu akan menakuti tetangga kita." Dan adiknya pun juga berkata, "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Sang ayah lalu mengatakan bahwa Bailang ini adalah orang yang bodoh. Di tempat ini, nama Bailang juga berubah menjadi Piglet. Sang adik pun mengatakan jika kakak telah pingsan selama berhari-hari dan akhirnya sekarang sadar juga. Bailang lalu mengatakan, "Hei, namaku Bailang dan aku bukan Piglet kakakmu."
Si adik pun merasa bahwa sang kakak telah sakit parah, makanya menjadi seperti ini. Dan kini sang ayah pun mulai bicara. Bailang dari mana? Kamu itu Piglet, dan kamu adalah anakku. Bailang pun berkata tidak, dan dia kemudian pergi meninggalkan ayah dan juga adiknya. Dan sekarang Bailang sadar bahwa dirinya sudah menjadi spesies buatan siluman mimpi. Bailang pun kali ini berlarian di negara Lilliput. Bahkan beberapa anak yang lain pun menyapanya. Dan kini Bailang melihat orang-orang sedang berkumpul dan mengadakan doa bersama memohon agar Tuhan menjauhkan mara bahaya dari tempat ini. Bailang pun kemudian mendekat dan berteriak pada semuanya bahwa Tuhan yang mereka puja itu tidak ada. Semua orang pun menoleh pada Bailang dengan tatapan yang sinis. Bailang lalu meneruskan kata-katanya bahwa yang ada di atas tembok sana bukanlah Tuhan, melainkan siluman. Hal ini membuat para penduduk bingung dan berkata, Piglet, apa yang kamu katakan? Bailang pun menimpali, namaku Bailang, aku bukan Piglet. Apa kalian ingat dengan raksasa Bailang yang datang bersama dengan Raja Rufeng? Itulah aku. Kata-kata ini semakin membuat penduduk menjadi bingung. Dan sekali lagi Bailang mengatakan, saat itu aku memanjat dinding ini bersama dengan Raja Rufeng dan telah melihat kebenarannya. Semua ini tidak nyata. Di atas sana ada siluman mimpi yang mengendalikan seluruh hidup kalian. Perkataan Bailang ini bukannya dipercaya, malah seluruh penduduk menertawakan Bailang. Tapi Bailang tidak pernah menyerah dan terus meyakinkan penduduk. Dia juga mengatakan bahwa saat ini Raja Rufeng masih berada di atas dinding ini dan sedang dalam bahaya besar. Salah seorang pun menyuruh Bailang untuk diam. Kemudian nenek pendeta juga menyuruh Bailang berhenti mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Nenek pendeta lalu bertanya, siapa yang berani memanjat tembok dan menyinggung para dewa? Seorang penduduk menjawabnya, sudahlah, dia hanyalah anak-anak yang tidak masuk akal. Bailang pun masih ngotot bahwa semua yang dia katakan adalah kebenaran. Jika penduduk tidak percaya, mereka boleh memanjat dinding ini dan menemukan kebenaran itu sendiri. Karena saat ini Raja Rufeng di atas sana mengambil resiko untuk seluruh rakyat Lilliput. Sang nenek pun malah berkata bahwa Piglet ini cara bicaranya seperti Rufeng yang membuat seluruh rakyat dalam bahaya. Dan kini si nenek pendeta akan memberikan Bailang hukuman. Para penduduk yang pro dengan nenek pendeta pun mengepung Bailang. Hal ini membuat Bailang menjadi ketakutan. Tapi dia terus mengatakan bahwa dia sedang tidak mengarang cerita. Tapi semua yang dia katakan itu adalah fakta. Salah satu penduduk pun kemudian mencekik Bailang dari belakang. Dan Bailang pun berusaha memanggil jiwa naga Yuso. Tapi ternyata hal itu tidak bisa dia lakukan. Kemudian penduduk yang lainnya pun memukul Bailang dengan kayu yang cukup besar. Pukulan ini membuat Bailang pingsan dan dahinya pun terluka. Setelah sadar, dia sudah berada di dalam rumahnya bersama dengan sang adik yang merawat dirinya. Sang adik pun kali ini mengatakan, kakak, sudahlah, jangan melakukan hal konyol lagi. Mereka tak akan segan-segan membunuhmu jika kamu terus seperti ini. Bailang pun berteriak, Piggy, aku bukan kakakmu dan aku adalah Bailang. Sang adik pun kemudian memegangi kepalanya dan berkata, aduh, kumat lagi. Dan kini Bailang pun menjadi bingung. Kenapa dia tahu bahwa adik kecil yang ada di depannya ini namanya adalah Piggy. Dan Bailang juga merasa sangat dekat dengan si Piggy. Dia pun tiba-tiba memiliki ingatan memori bersama si Piggy ini. Hal ini membuat Bailang merasa sakit kepala karena tiba-tiba memori di dalam pikirannya menjadi campur aduk. Piggy pun kemudian bertanya, kakak, siapa sebenarnya Bailang yang kamu bicarakan? Bailang lalu berkata, akulah Bailang. Dan Bailang itu adalah siluman serigala. Dia memikul tugas penting untuk mengawal Xiaoyu kembali ke surga barat. Dia melakukan perjalanan melewati jalan monster bersama dengan Biksu Tong, Sun Wukong, dan juga yang lainnya. Kemudian mengalami berbagai kesulitan dan kisah yang aneh. Piggy pun tertawa dan mengatakan, kakak, ceritamu sangat aneh. Jika dibuat buku pasti pembaca tidak akan menyukainya. Bailang lalu terdiam dan berkata dengan lirih, benarkah ini hanyalah sebuah cerita? Si Piggy pun lalu berkata panjang lebar pada Piglet, kakak, kamu akhir-akhir ini selalu bermimpi aneh. Semua siluman yang kamu katakan itu hanyalah sebuah mimpi. Bahkan kamu sendiri malah menganggap dirimu salah satu dari siluman itu. Tolong sadarlah dan kembalilah pada kenyataan. Kita ini hanyalah keluarga dari petani. Setiap hari kita pergi ke ladang dan kita memberi makan ternak. Kita juga mencari air dan juga memotong kayu. Kita istirahat saat malam tiba dan makan bersama lalu tidur. Dan inilah faktanya.
Semua orang di desa ini juga melakukan hal yang sama. Fakta ini mungkin sangat membosankan, sehingga kamu jadi berfantasi dengan cerita petualangan yang liar. Sehingga saat ini kamu tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana fantasi. Kondisimu ini membuat kita khawatir. Bailang pun hanya terdiam. Bailang lalu mulai berkata dan dia menolak menjadi Piglet. Saat Bailang akan menyebut bahwa dia benar-benar Bailang dan bukan Piglet, sang adik pun pergi meninggalkan dan berharap Piglet cepat sadar dari fantasinya. Sambil membuka pintu, Piggy pun kembali berkata, "Kakak, bukankah yang kau lihat dan kau dengar saat ini, serta kau rasakan itu adalah nyata?" Bailang pun kembali terdiam. Sang adik pun berharap agar Bailang cepat sadar dari fantasinya. Dan kini, Bailang benar-benar tidak berkutik. Dia kali ini menjadi sangat pusing, karena dia tidak bisa membedakan antara fakta dan halusinasi. Bailang lalu mengangkat kepalanya dan mengatakan, "Sebenarnya siapa yang bermimpi? Apakah Bailang yang memimpikan Piglet? Ataukah Piglet yang memimpikan Bailang? Yang mana yang nyata? Bisakah aku membedakan semua ini di dalam mimpi?" Kemudian seseorang mengatakan, "Tidak mungkin." Lalu dia tertawa, karena sekarang tubuh asli dari Bailang sedang tertidur dan ada jarum yang menancap di pipinya. Ternyata hal ini benar-benar ulah dari siluman mimpi yang memasukkan jiwa Bailang ke dalam tubuh Piglet dan kemudian dikendalikan menggunakan jarum-jarum pengendali mimpi milik siluman mimpi. Dan kini siluman mimpi pun mengatakan bahwa Bailang tidak akan pernah bangun dari mimpinya saat ini, karena sekarang siluman mimpi memasukkan seluruh pikiran Bailang pada sosok Piglet. Meskipun awalnya Bailang masih memberontak dan dia tetap merasa bahwa dirinya Bailang, siluman mimpi yakin perlahan Bailang akan menjadi Piglet sepenuhnya. Dia pun juga akan kehilangan jati diri sebagai Bailang. Dan ketika hal ini terjadi, maka tubuh asli Bailang di tempat ini akan segera mati. Dan Bailang pun akan menjadi peliharaan siluman mimpi selamanya. Siluman mimpi pun mengatakan dengan tambahan adanya Bailang, maka makanannya akan menjadi berlimpah. Semakin banyak suka duka yang dirasakan manusia Lilliput, maka siluman mimpi akan semakin senang, karena siluman mimpi akan memanen hasil yang besar dari seluruh emosi manusia Lilliput, dan ini adalah makanan yang lezat untuk dirinya. Dan kini seluruh energi dari emosi manusia Lilliput pun terbang naik ke atas dinding, dan siluman mimpi pun menyambutnya dengan senang hati. Dia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang indah, dan ini benar-benar makanan yang berlimpah. Bailang pun juga perlahan menjadi sosok Piglet. Dia mengerjakan aktivitas harian yang dilakukan oleh Piglet. Sang adik kemudian menyuruh kakaknya untuk istirahat dan makan. Bailang pun merasa senang, karena dia saat ini juga sudah lapar. Sambil menemani Piglet makan, saat ini Piggy bertanya, "Kakak, apakah kamu masih sering mimpi yang aneh?" Piglet pun bertanya, "Mimpi apa ya?" Dan Piggy mengatakan, "Bukankah kamu sering merasa bahwa dirimu ini adalah siluman serigala?" Piglet lalu mengatakan, "Sepertinya aku familiar dengan hal itu. Tapi serigala itu namanya siapa ya? Bye, aku lupa." Piggy lalu mengatakan, "Ya sudah, lupakan saja. Itu tidak penting, kakak." "Ya, baiklah," kata Piglet. Dan kini tiba-tiba saja seseorang berteriak, "Hei raksasa Bailang, akhirnya aku menemukanmu. Apa yang kamu lakukan di tempat ini? Ini bukan dirimu dan tidak seharusnya kamu berada di sini." Piglet pun bingung dan bertanya, "Kamu siapa?" Raja Rufeng pun kemudian menarik tangan Piglet dan mengajaknya pergi. Hal ini membuat Piggy dan Piglet ketakutan dengan apa yang akan dilakukan oleh Raja Rufeng. Sang raja lalu mengatakan, "Bailang, aku berusaha kabur dari atas dinding besar hanya untuk menemukan dirimu. Kamu adalah temanku dan aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan membawamu kembali pada kenyataan." Kini Raja Rufeng membawa Bailang yang sudah menjadi Piglet ke depan dinding raksasa. Dan sang raja pun mengatakan bahwa saat itu kamu naik dinding ini bersama dengan diriku. Kamu jatuh dalam perangkap siluman mimpi dan kamu tidak sadarkan diri. Ingatlah, kamu ini adalah Bailang si siluman serigala putih. Tubuhmu yang asli ada di atas sana. Piglet pun bingung dan tidak tahu dengan apa yang dikatakan oleh Raja Rufeng. Dan sang raja kini memegangi pundak Bailang dengan erat. Lalu Raja Rufeng pun berkata, "Bailang, jangan kalah dari siluman mimpi. Jika kamu kalah, maka kamu akan mati dan kehilangan tubuhmu selamanya. Ingatlah pada Xiaoyu. Kamu bilang bahwa kamu akan melindungi dirinya, kan?" Bailang pun terdiam dan berkata di dalam hatinya, Xiaoyu. Dan tiba-tiba saja Raja Rufeng terkejut karena banyak penduduk yang mendatangi dirinya pada saat ini. Sang raja pun menyuruh Bailang berlindung di belakangnya. Karena saat ini penduduk yang datang bersama nenek pendeta busuk pun berkata, "Kukira kamu sudah mati."
ternyata kamu kembali, dan sekarang kamu bukanlah raja kami lagi. Hal ini membuat Raja Rufeng menatap nenek pendeta dengan tatapan mata yang tajam. Dia pun lalu berteriak, "Aku tidak peduli dengan jabatan raja, karena semua itu hanyalah palsu. Dan kamu pasti tahu soal ini, hai nenek pendeta yang busuk. Desa Liliput ini juga palsu. Kita semua hanyalah boneka. Dan yang masih manusia asli hanyalah orang yang di belakangku. Dia adalah Bailang, dan dia nyata. Aku tidak akan menyerahkan dia ke tangan kalian. Apapun yang terjadi, aku akan melindunginya." Piggy yang ikut ke tempat itu pun memanggil Piglet untuk segera kembali. Dan nenek pendeta pun berkata, "Rufeng sudah gila." Tapi Piglet hanya diam saja. Raja Rufeng kembali mengatakan, "Aku telah memanjat dinding besar ini dan aku telah melihat pemandangan di luar sana. Aku tidak takut dengan apapun sekarang, karena kita semua boneka dan aku tidak takut mati." Kemudian Raja Rufeng menyuruh Bailang segera naik dinding besar ini untuk mencari tubuhnya. Sementara Raja Rufeng yang akan menahan orang-orang di tempat ini. Tiba-tiba saja anak buah dari nenek pendeta berlari dan menusuk Raja Rufeng. Bahkan semua orang yang telah datang pun memukuli Raja Rufeng. Hal ini membuat sang raja menjadi sekarat. Dan Bailang pun ketakutan dengan ulah penduduk pada Raja Rufeng. Bailang yang akan berlari pun kemudian ditangkap pundaknya. Dan kini sang Raja Rufeng telah benar-benar sekarat. Bahkan Bailang juga tidak akan dibiarkan untuk melarikan diri dari tempat ini. Kemudian Bailang ingat bahwa Raja Rufeng ini adalah Raja Angin yang dia kenal. Sang raja lalu berkata, "Bailang, jangan menyerah, jangan kalah dan tetaplah semangat." Kemudian Bailang pun menatap Raja Rufeng dengan penuh kesedihan bercampur dengan takut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Bailang akan mendapatkan ingatan dan tubuhnya kembali? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.